lampu kepada Profesor Dr. Sudarman, Magister Agama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabipun, Ya pun. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa abba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Pak Bekti Satriadi, Sekretaris MPKU Wilayah yang saya muliakan, saya banggakan, dan seluruh pengurus Majelis Pembina Kesehatan Wilayah yang hadir pada kesempatan Zoom malam hari ini, Dr. Haji Adi Iriawan SPPD Pinasim yang saya muliakan, saya hormati, dan saya banggakan, Dr. Clarissa, moderator pada malam hari ini. Bapak Ibu, satu persatu, alhamdulillah pada malam hari ini bahasan ilmu dan kesehatan yang pada malam hari ini Dr. Adi Iriawan, spesialis penyakit dalam yang akan menjadi narasumber. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan kemudian bermanfaat, bermaslahat untuk kehidupan kita, menjaga kesehatan kita, dan yang sudah terkena penyakit, mudah-mudahan kita tetap bisa beribadah dengan baik sehingga semaksimal bahagia dengan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita lankan, kita sanjungkan, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan akibat baik dari salawat itu melimpah kepada kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini saya juga bisa bergabung di aplikasi Zoom ini, walaupun mungkin nanti tidak bisa full. Saya mohon maaf kepada Pak Bekti, kepada Dokter Clarissa, dan terutama kepada Dokter Adi, karena sore tadi menjelang Isya di Probolinggo, Jawa Timur, acara berakhir, dan kemudian masih ada satu agenda, yaitu koordinasi panel asesor untuk penilaian perguruan tinggi di Probolinggo, Jawa Timur, sehingga nanti setelah saya menyampaikan pengantar ini, saya mohon pamit tidak bisa mengikuti sampai tuntas, tapi nanti kalau misalnya acara sudah selesai, terus saya masih bisa bergabung, diusahakan untuk bergabung lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masalah kesehatan ini menjadi konsentrasi organisasi Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal atau mula-mula awal amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan didirikan pertama kali pada bulan Februari 1923, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup pada waktu itu. Tempatnya di Noto Prajan yang menjadi, kalau sekarang mungkin kepala klinik adalah Dr. Sumodikdo, yang kemudian buka klinik Muhammadiyah setelah pergumulan sekian lama Kiai Ahmad Dahlan bersama murid dan sahabat-sahabatnya. 3 bulan buka klinik, Bapak Ibu, ternyata sepi, tidak ada yang mungkin juga merasa asing pada waktu itu kalau berobat ke klinik, sehingga 3 bulan itu tidak mendapat pasien. Tetapi Mr. Sumodikdo ini tidak putus asa bersama tim dan tetap buka dari jam 9 sampai jam 12 siang kalau hari Jumat libur. Bulan keempat
dan seterusnya mulai ada ya, kemudian bertambah dari hari ke hari sehingga di akhir 1993 itu tersembilan hari paling sedikit 10 orang berobat di situ. Kemudian ya Ahmad Dahlan bersama keluarga juga sekali itu ini tumbuh besar dan merupakan toko Muhammadiyah yang lama tidak lebih dari Muhammadiyah di Noto Prajan yang menjadi cikal bakal rumah sakit Muhammadiyah. Dari situ kemudian tumbuh berkembang di berbagai tempat dan pada saat ini Muhammadiyah memiliki amal usaha eh, di bidang kesehatan yang membanggakan di berbagai daerah. Apa yang saya sampaikan itu merupakan sejarah di mana saya ingin menekankan bahwa sejak berdirinya Muhammadiyah sudah menaruh perhatian kepada aspek kesehatan masyarakat. Sejak awal berdirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah dengan sepenuh kesungguhan untuk mewujudkan sebuah amal usaha yang di dalamnya memperhatikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita sekarang sebagai generasi penerus kesekian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kita orang-orang yang tergabung di dalam persyarikatan Muhammadiyah, kita berharap juga bisa sepenuh kesungguhan untuk menghidupkan amal usaha bidang kesehatannya supaya kita bisa berpartisipasi untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mengentaskan berbagai penyakit yang mungkin ada berbahagia itu jelas pembina kesehatan wilayah Pak Bekti dan kawan-kawan ini sangat baik dan perlu kita gaungkan, perlu kita sebarluaskan, perlu kita sosialisasikan bukan hanya di kalangan persyarikatan dan Aisyah, tapi juga bagi masyarakat umum yang memerlukan. Saya kira informasi-informasi seperti yang akan disampaikan oleh Dr. Adi pada malam hari ini sangat penting diketahui oleh masyarakat dan karena itu maka kajian-kajian seperti ini, informasi berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan itu sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jika sosialisasikan berita-berita baik berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, masyarakat akan berterima kasih dan oleh karenanya maka kesehatan itu dari hari ke hari semakin meningkat untuk masyarakat kita terutama di Provinsi Lampung. Oleh karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada MPKU wilayah yang telah menggagas acara bincang kesehatan pada malam hari ini dan kemudian nanti program-program berikutnya jika diperlukan nanti suatu ketika memang harus terus bergerak, kita tidak boleh diam, kita harus terus melayani masyarakat untuk mendapatkan eh, kesehatan yang lebih baik, kemaslahatan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Secara khusus kami dan Lampung terima kasih Adi Lawan SPPD Nasim yang malam hari menjadi untuk topik hidup diabetes. Ini saya kira topik yang sangat hanya orang-orang yang sudah lanjut, sudah tua, tetapi ada juga yang muda-muda sudah terkena penyakit ini. Tentu informasi yang akan diberikan oleh Dr. Adi itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Adi, mudah-mudahan pencerahan malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan kemudian membawa maslahat bagi masyarakat luas, terutama yang menjadi peserta
Zoom pada malam hari ini. Dokter Clarissa, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kegiatan seperti ini terus bisa kita gaungkan, diskusikan ya, hidup ada manfaat bagi orang lain. Peserta Zoom, saya menerima kasih, selamat mengikuti kegiatan bahwa dia memiliki kegiatan bincang kesehatan yang Ya, ya saya lanjutkan karena terpental keluar. ya. Minta tolong juga disampaikan kepada kolega, teman, sejawat, dan kawan-kawan di mana program bincang kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita hidupkan, mari kita sempatkan, mari kita luangkan waktu setiap kali ada informasi dan kajian-kajian seperti ini, insya Allah akan membawa hikmah dan maslahat di dunia ini, karena kalau di dunia ini baik, insya Allah akhirat kita juga akan baik. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak sekali berbicara tentang tema-tema kesehatan, dan itu harus kita sahuti, harus kita praktekkan sekuat tenaga untuk menciptakan kehidupan yang maslahah dunyahum wa ukhrohum, di dunia maupun di akhirat nanti. Saya kira itu Pak Bekti dan Dokter Clarissa, Dokter Adi. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Mari kita terus bergerak untuk menyehatkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat adalah pintu utama untuk masuk pada masyarakat adil, makmur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak materi yang menarik. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terus hidup dalam keberkahan. Dan Allah ajma'in, nasru minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Sudarman, Magister Agama ya atas opening speech-nya. Selamat datang, diucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Dr. Wirman dan juga Bapak Komaruzaman. Lalu demikian rangkaian acara pembukaan Bincang Kesehatan MPKU wilayah Lampung pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara Bincang Kesehatan MPKU PWM Lampung hari ini. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa tanggal 14 November kemarin diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia, di mana diabetes atau kencing manis itu adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang timbul karena adanya peningkatan kadar gula darah melebihi normal secara menahun. Artinya prosesnya lama atau kronis. Dan gejala yang paling sering dari diabetes atau kencing manis adalah ciri-cirinya seperti sering haus, mudah lapar, mudah buang air kecil, serta berat badan yang turun dengan cepat tanpa sebab yang jelas. Komplikasi yang bisa timbul pun beragam, sehingga banyak menimbulkan ketakutan pada penyandang diabetes. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, yang mungkin mengalami diabetes, kita pun tetap bisa hidup dengan bahagia walaupun kita sebagai penyandang diabetes. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tipsnya oleh narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Adi Iriawan, Master of Science, spesialis penyakit dalam Finansim, yang pastinya sudah banyak sekali pengalamannya. Bapak Ibu peserta yang berbahagia,
Dr. Adi Iriawan, Magister of Science, spesialis penyakit dalam Finasim, adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan Klinik Muhammadiyah Waluyo Husada. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam dan masternya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2013. Beliau juga merupakan anggota MPKO wilayah Lampung. Assalamualaikum Dokter Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Dokter Adi? Sehat dok? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu peserta, pasti udah nggak sabar ini ya, sepertinya untuk berbincang-bincang lebih lanjut dengan Dokter Adi. Mungkin sebelum kita mulai sesi materi oleh Dokter Adi, untuk peserta diharapkan untuk mematikan audionya selama acara berlangsung, kecuali ketika sesi tanya jawab. Dan untuk peserta yang mau mengajukan pertanyaannya, bisa menuliskan di kolom chat yang ada di ruang Zoom ini atau nanti bisa di akhir acara menggunakan fitur raise hand. Oke. Baiklah, langsung saja ya dok ya, kita masuk ke materi hari ini ya dok ya, yaitu hidup sehat dengan diabetes. Kepada Dr. Adi Iriawan, Master of Science, spesialis penyakit dalam Finasim, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Ya. Malam hari ini kita bisa bertemu walaupun daring. Yang kami hormati Pak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, Prof. Sudarman, Ketua NPKU Lampung, Dr. Wirman, kemudian Mas Bekti, anggota NPKU, Dr. Clarissa, tadi kayaknya ada Mas Komar ikut Zoom juga. Jadi terima kasih pada peserta, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini. Mungkin edisi yang kedua Mas ya ini. Dua ya. Kita bincang-bincang kesehatan. Jadi untuk mengantarkan sebelum ngomongin diabetes. Jadi diabetes. Mungkin share screen dulu Mas. Pengantarnya dulu. Jadi benar tadi Dokter Clarissa, jadi memang tanggal 14 kemarin kita memperingati Hari Diabetes Dunia. Jadi dari IDF, International Diabetes Federation kemarin, sekitar 10,5 penduduk dunia ini menderita, atau kok menderita ya bahasanya, menyandang diabetes. Jadi untuk usia 29 sampai 79 tahun itu sekitar 534 juta. Jadi penderita diabetes. Jadi memang angkanya cukup banyak, dan kadang-kadang kita ketemunya, terdiagnosisnya itu sudah sudah terlambat. Di rata-rata pasien ketemu awal diabetes itu sekitar ya udah 2 atau 3 tahun sebelumnya udah sakit diabetes. Slide, Mas. Jadi ini diabetes mellitus atau kencing manis ini kumpulan beberapa gejala atau bisa tanpa gejala. Jadi kalau yang tanpa gejala itu mesti pasiennya enggak ada udah, saya nggak pernah sakit gula, nggak pernah sakit ini, tapi tahu-tahu bisulan atau tahu-tahu ada sakit itu atau tahu-tahu berat badannya nurun. Jadi keluhan yang klasik, sebenarnya klasik diabetes itu sering kencing, berat badannya turun, kemudian mudah lapar atau mudah haus, atau jadi kencing terus, kemudian berat badan turun, atau lapar terus atau haus terus. Kemudian atau kadang-kadang yang sudah lanjut tahu-tahu penglihatannya kabur. Jadi gonta-ganti kacamata, atau yang lukanya sulit sembuh. Jadi kemudian ada yang gatel, ada yang cepat lelah dan sering mengantuk. Kalau ngantukan sebenarnya ya orang. Jadi tandanya dengan kenaikan kadar gula darah yang disebabkan karena penurunan atau hormon pengatur kadar gula darah, insulinnya itu udah
menurun atau fungsinya yang nggak bagus atau fungsi menurun atau jumlahnya yang kurang yang hormon itu dihasilkan oleh pankreas. Share slide berikutnya. Ini mendeteksinya ada gejala yang klasik ke dokter untuk berkonsultasi, kemudian diagnosis diabetes, kemudian biasanya nanti diperiksa kadar gula darahnya. Slide berikutnya. Ini gula darah normalnya biasanya sekitar 100 atau bisa kalau prediabetes 100 sampai 119, 199. Kalau diabetes lebih 200, gula puasa itu kurang dari 100 atau 100 sampai 125. Postprandial dari 2 jam setelah makan itu bisa 100 sampai 199 atau 200. Dan sebenarnya kalau ini kan kadar gula sewaktu puasa dan 2 jam setelah makan, tapi ada pemeriksaan yang lebih lebih valid, lebih bagus yaitu HbA1c. HbA1c itu untuk melihat rata-rata gula dalam 3 bulan yang lampau atau 90 hari sebelumnya. Itu kalau dilihat rata-ratanya 6 sampai 7, 7 sampai 8. Jadi kalau umpamanya diabetes ya sekitar 6 sampai 7 itu. Kemudian kalau untuk pemantauan itu biasanya kalau kita lihat ini 3 bulan sekali kita cek, kemudian kadar ini sampai berapa. Kemarin pas awal-awal musim haji kemarin, ini disyaratkan untuk berangkat haji, heboh semua. Jadi pasien yang di atas 8 harus turun di bawah 7, terus untuk syarat, apa Mas? Untuk syarat Bisa berangkat. berangkat syarat pemeriksaan kesehatannya itu. Padahal kalau HbA1c itu bisa turun paling enggak ya 1 bulan. Kalau masih 1 atau 2 hari atau 1 minggu ya turunnya nggak begitu signifikan. Jadi itu rata-rata dalam 3 bulan. Slide berikutnya. Ini jenis-jenisnya. Jadi kadang-kadang pasien, dok saya tuh diabetes basah apa kering ya? Tipe dari mana itu? Tipe kalau yang basah gimana yang kering? Sebenarnya tipenya itu cuman ini. Jadi tipe 2 itu yang sering ditemui biasanya usia-usia udah di atas 40 atau 45 tanpa gejala. Ya ini bahasa silent killer ini. Jadi kadang-kadang nggak ada keluhan, nggak ada itu, tahu-tahu ada luka ke rumah sakit atau gulanya 400 500. Kemudian kalau yang tipe 2 ya yang kalau tipe 2 itu yang sebenarnya tidak tergantung insulin. Kalau yang diabetes tipe 1 ini biasanya karena kerusakan pankreas, membutuhkan suntikan insulin pada masa bayi atau anak-anak atau remaja. Jadi kalau tipe 2 itu sebenarnya yang tidak tergantung insulin, tapi setelah perjalannya waktu akhirnya juga insulinnya juga berkurang dan banyak yang kita sarankan pakai insulin. Kemudian yang sekarang di bagian kebidanan itu diabetes pada kehamilan, gestasional. Pada saat kehamilan, setelah melahirkan gula kembali normal, beberapa tahun kemudian tetap menjadi diabetes tipe 2. Jadi banyak ketemu usia-usia masih belum 40, belum 45, ibu-ibu, segala macam kok tahu-tahu gulanya naik. Setelah kita tanya riwayatnya dulu pas kehamilan, bayinya besar atau itu segala macam ya kemungkinan dari gestasi. Kemudian yang diabetes tipe lain. Jadi karena kelainan genetik, infeksi, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi yang tipe lain itu belum masuk tipe 1 atau belum masuk tipe 2, tapi dia sudah diabetes yang lama. Slide berikutnya. Ini faktor risikonya. Jadi sedentari, gerak, males, nonton TV, ngegame, segala macam. Yang sekarang mager, bahasanya sekarang kan mager, malas gerak. Kemudian pola makan yang tidak sehat, kemudian penyakit jantung, stroke. Makanya yang nakes itu biasanya kalau ketemu yang serangan jantung, tahu-tahu kadang-kadang pas awal dicek kadar gulanya terus tinggi. Tapi sebenarnya biasanya sebelum udah tinggi. Hipertensi juga ini temennya. Kadang kalau gulanya tinggi, tensinya agak turun. Kalau gulanya tinggi,
kalau tensinya tinggi gulanya agak turun, kalau tensinya agak rendah gulanya biasanya tinggi. Ini udah biasanya memang harus dua-duanya. Kegemukan, kemudian kadar lemak darah HDL-nya yang kurang dari 35 atau trigliseridnya. Jadi yang berpengaruh sebenarnya HDL sama trigliseridnya. Kemudian pola makan yang berlebih. Makan berlebih ini memang ada tertentu yang memang kadar leptin, jadi orang-orang tertentu itu nggak bisa nahan lapar. Jadi leptin darahnya cepat hilang, akhirnya habis makan ya lapar lagi, lapar lagi. Kemudian untuk prediabetesnya seperti tadi. Slide berikutnya, yang tidak dapat dimodifikasi ini usia. Kadang-kadang pasien-pasien yang sudah tua terus minta sembuh, minta anu ya balik muda lagi. Modifikasinya gimana kalau usianya udah di atas 45? Masa suruh di bawah 45 lagi kan? Juga bingung. Lewat keluarga dengan diabetes, walaupun nggak begituan, tapi juga berpengaruh. Riwayat pernah diabetes dengan gestasional diabetes, melahirkan bayi lebih dari 4 kilogram. Jadi gestasional ini biasanya salah satu tandanya bayi lahirnya besar. Mereka yang punya faktor risiko dianjurkan melakukan pemeriksaan gula darah untuk screening atau penyaringan. Slide berikutnya. Ini komplikasi yang tadi disampaikan Dr. Clarissa. Jadi moderator tadi ya di komplikasinya bisa akut atau muncul tiba-tiba. Jadi kadang-kadang serba salah. Jadi pasiennya terlalu strict, terlalu itu akhirnya tahu gulanya agak tinggi, semua nggak dimakan. Jadi maksudnya biar gulanya turun, tapi malah hipo. Kadar gulanya turun sampai di bawah 80, akhirnya malah jadi pingsan sampai nggak sadar. Kemudian yang kedua yang koma ketoasidosis. Biasanya pasien-pasien yang udah diabetes, kemudian lupa nggak minum obat atau lupa nggak suntik insulin, tahu-tahu kadar gulanya sangat tinggi, akhirnya menyebabkan koma ketoasidosis. Kayak kalau yang kronik ini pelan-pelan munculnya perlahan-lahan dalam hitungan tahun. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita edukasi pasien diabetes itu, kalau kita langsung mau bilang pak apa ya komplikasi kronik, oh, terus bahasanya kayak ndungan. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Pasien-pasien diabetes itu setelah 5 tahun komplikasinya apa, setelah 7,5 tahun apa, setelah 10 tahun apa. Jadi ini bisa sampai kemana-mana memang. Stroke, retinopati, katarak, serangan jantung, gagal ginjal, neuropati, yang kesemutan itu, pembuluh darah, tepi, jadi luka. Jadi kadang-kadang yang kita temukan di lapangan, pasien-pasien baru diabetes, tapi yang dilihat tetangganya atau saudaranya atau keluarganya yang komplikasinya sudah kronik. Jadi bayangannya sudah selesai, kena gula terus akhir komplikasi itu yang diikutin. Terus akhirnya ya semangat untuk mengontrolnya juga berkurang. Slide berikutnya. Ini komplikasi aku tadi, hipo terlalu rendah di bawah 80 atau di atas di bawah sampai yang berat di bawah 60. Dari ringan sampai berat, lapar, lemes, gemetaran, keringat dingin, debar-debar, pusing, gelisah, kesadaran menurun sampai koma. Jadi kalau Mas Bekti muridnya di sekolahan upacara di PP terus pingsan ya biasanya hipo karena nggak sarapan. Ya. Penyebabnya bisa makan kurang, karena takut gulanya naik terus nggak makan, atau makan terlambat, tidak makan, atau olahraga berlebihan. Jadi pasien diabetes itu olahraga yang terlalu berlebihan akhirnya juga bisa menjadikan hipo. Atau yang paling sering dosis insulin, minum obat terlalu banyak, jadi dosis insulin makannya nggak sesuai dengan dosisnya juga jadikan hipo. Itu dalam keadaan sakit karena nggak mau makan, terus pasiennya tetap minum obat atau tetap nyuntik insulin, akhirnya ini cara penanganannya kalau hipo, makan atau minum 2 sendok makan gula atau makan 3 tablet gula atau permen atau itu atau jus buah. Nah, ini yang biasanya permen. Slide berikutnya. Ini komplikasi aku tadi,
akibat kadar gula darah terlalu tinggi. Biasanya kalau pakai glukometer yang itu udah nggak terkontrol, tidak terkontrol sampai di atas 400, 500 karena masukan kalori makanan yang berlebihan, kemudian menghentikan obat oral atau insulin, adanya stres akut karena ada luka, ada itu segala macam, hasilnya itu akhirnya terjadi koma. Kesadaran menurun, kekurangan cairan, jadi napasnya cepat, sesek, kemudian pasien kayak nggak sadar, kemudian dehidrasi, kurang cairan. Jadi di atas 300 atau bahkan kadang-kadang sampai 600-700 glukometer. Jadi selain gula, dilihat kadar ketonnya, keton di darahnya. Slide berikutnya, yang kronis, yang paling sering sampai sekarang juga itu sering ditemui gagal ginjal. Jadi fungsi ginjalnya menurun atau rusak, urium kreatinnya tinggi, tertumpuk dalam darah menyebabkan berbagai keluhan, mual, muntah, sampai penurunan kesadaran. Jadi koma uremicum, gangguan cuci darah atau bahkan transplantasi ginjal. Jadi problemnya kadang-kadang pasien-pasien diabetes yang sudah lama, udah lebih 7 tahun, 10 tahun, itu kalau dikasih tahu fungsi ginjalnya turun, pasien itu juga menolak karena pasien-pasien diabetes yang komplikasi ke ginjal itu jumlah kencingnya juga masih biasa. Kalau kita USG struktur ginjal juga masih masih normal. Tapi yang problem adalah filtrasi ginjalnya. Jadi protein yang harusnya nggak keluar lewat kencing keluar, jadi insulin yang harusnya keluar lewat kencing jadi tertahan. Jadi seolah-olah pasien itu gulanya normal, tidak minum obat, tetapi fungsi ginjalnya yang menurun atau fungsinya sangat menurun. Slide berikutnya, ini yang banyak terjadi disfungsi seksual, jadi nggak usah itu nanti malah diskusinya jadi diskusi yang lain. Slide berikutnya, serangan jantung atau infrak, jadi menyebabkan jantung koroner, penyempitan pembuluh darah, jadi aliran darahnya jadi berkurang, serangan jantung akut mengakibatkan kematian mendadak. Jadi yang umum dianu ya apa? Masuk angin duduk bahasanya. Slide berikutnya, ini bagaimana atau bersahabat dengan diabetes. Jadi hidup bahagia bersahabat dengan diabetes. Jadi awal bahasa tadi ya sebenarnya kalau kita bilang diabetes itu penderita, ya kan konotasinya jadi menderita. Jadi kalau itu ya di, yang sakit diabetes itu sebagai penyandang saja. Jadi disandang, dipakai, dibawa. Jadi bukan jadi menderita. Kalau penderita kan jadi menderita. Untuk yang prediabetes atau belum diabetes, menghindari faktor risiko yang dapat dimodifikasi, kemudian dicegah biar nggak jadi diabetes. Kemudian yang sudah diabetes, kendalikan gula darah agar stabil. Sehingga komplikasi diabetesnya jadi minimal atau paling enggak ya timbulnya lama. Jadi itu yang sebenarnya itu. Tapi problemnya karena kronisnya, karena lamanya ini, yo kadang-kadang nggak istiqomah. Iya terusan. Karena nggak istiqomah ya terus males, terus lupa, terus masak bodoh. Itu tadi yang bikin bikin akhirnya kita ketemunya kalau diabetes yang udah 5 tahun, 10 tahun, komplikasinya sangat bermacam-macam. Slide berikutnya. Ya, ini bersahabat dengan diabetes. Mencegah tidak terjadi diabetes dengan prediabetes, non-diabetes, faktor risiko dimodifikasi, kemudian yang sudah terjadi tidak mengalami komplikasi atau terjadi komplikasi tapi munculnya sangat pelan. Jadi jangan sampai baru 2 tahun, 3 tahun udah komplikasi luka itu segala macam ya. Itu sudah berarti kontrolnya nggak bagus. Mengendalikan gula darah agar stabil dan terus menerus. Ini yang kadang-kadang yang bikin jenuh, bikin bikin stres karena harus terus menerus. Jadi harus istiqomah.
Slide berikutnya. Ini kendalian gula darah, diabetes, biar nggak komplikasi. Ya, cara mengendalikannya agar stabil dengan pengaturan pola makan, kegiatan jasmani, makan obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter atau pakai insulin. Jadi pengaturan pola makan ini yang kadang-kadang jadi nggak karu-karuan. Pasien-pasien itu kalau sudah punya anggapan makannya sedikit atau nggak makan biar gulanya turun, ya malah jadi nggak karu-karuan. Jadi tetap boleh makan, tetap itu, tapi diatur. Jadi bahasanya kalau biasanya itu ya teratur, diatur, kemilnya dikurangin, gulanya juga dikurangi. Slide berikutnya, Mas. Ini pengaturan makannya, pola makan diabetes yang dengan pola makan orang sehat normal ditambah 3J. Jadi dari jumlah, jam, slide berikutnya, ini jenis, jumlah, dan jadwal makan. Jadi jenisnya dari sumber zat pembangun, sumber zat pengatur, sumber zat tenaga, kemudian jumlahnya, karbohidratnya tetap ada. 60-70%, proteinnya 10-15%, lemaknya 20-25%. Nah, jadwalnya, jadi makan pagi ada selingan, makan siang ada selingan, kemudian makan malam selingan, nah, habis jam 21 atau jam 22 malam nggak boleh makan lagi. Jadi atau kalau memang pola makannya masih banyak, buat 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Jadi kadang-kadang pasien-pasien itu udah nggak tahu sumbernya dari mana. Pasien-pasien diabetes itu setelah jam 5 atau maghrib itu nggak boleh makan. Jadi akhirnya kalau jam 5 nggak makan atau maghrib makan, sampai pagi ya jam 2 jam 3 malam, bangun ya kelaparan. Bangun tidurnya udah nggak nggak itu lagi. Jadi jadwal makannya kadang-kadang yang itu. Terus selingannya. Jadi kadang-kadang kita apa ya salah, bukan salah ya pengertiannya. Jadi salingan itu ngemil atau anu segala macam itu bukan kok ngemil. Jadi makan selingan itu ya langsung makan seperti kita makan makan berat tetapi langsung berhenti. Jadi 5-10 menit langsung makan, langsung berhenti snack atau makanannya. Slide berikutnya. Ini pengaturan makannya. Sehat normal dengan teratur dalam jadwal, jumlah, dan jenis makanan. Jadi kalau sehari 3 kali, jadi ya jumlahnya, jadwalnya, kemudian jenis makanannya. Jadi yang manis juga dikurangi, jumlahnya juga diatur. Biasanya kan bingung. Jadi masing-masing orang kan porsi makannya nggak sama. Jadi porsi makan kita dengan kan nggak selalu sama. Kalau ditanya jumlahnya berapa dok? Yang penting nggak imbuh. Bahasa-bahasa begitu yang kadang-kadang. Atau kalau memang masih banyak sekali jumlah makannya, makan itu nggak dibuat 3 kali, buat 4 kali dengan porsi yang sama dengan makan 3 kali. Jadi bukan kok tuh langsung dikurangi itu, malah bingung nanti. Makanan yang harus dibatasi, dihindari, mengandung banyak kolesterol, kuning telur, otak, jeroan, daging, keju, kerang, makanan yang mengandung lemak jenuh, gorengan minyak, kelapa, santan kental, mengandung gula murni, jadi gula. Ya, gula tidak boleh lebih dari 5% kebutuhan kalori. Jadi kalau kebutuhan kalorinya berapa, jadi bukan kok nggak boleh sama sekali gula, bukan. Jadi cuman jumlahnya dikurangi, jangan melebihi 5% kebutuhan kalori. Garam tidak lebih dari 1 sendok teh atau 6 sampai 7 gram sehari. Slide berikutnya. Ini pengetahuan pola makannya tadi, makan pagi, selingan, makan siang, selingan, makan malam, selingan, atau kalau 3 kali porsinya masih masih lapar, ya dibuat jumlah 3 kali itu, tapi ada makan sorenya. Jadi terakhir, habis asar itu makan, habis itu habis isya makan lagi jam 21 atau jam 22 juga udah nggak makan. Slide berikutnya. Ini pola makan orang sehat normal. Jadi seimbang yang mengandung cuma zat tenaga, nasi, roti itu kalau sekarang yang dari tepung itu juga harus dikurangi. Jadi kentang, mie, singkong, ubi,
Pembangun lauk pauk seperti ikan, ayam, telur, daging, tahu, tempe, susu. Jadi susunya kalau diabetes juga harus susu yang khusus, sayuran, buah-buahan, nasi atau menggantinya lauk pauk, sayuran, buah, tambah susu non rendah lemak 1-2 gelas sehari. Jadi susu yang untuk penderita diabetes. Jadi nasi atau penggantinya. Jadi bukan kok karena diabetes terus makan diwul itu juga enggak. Slide berikutnya, dibatasi dihindari banyak kolesterol dengan lemak jenuh, mengandung gula murni. Jadi gulanya harus kurang dari 5% dari kebutuhan kalori sehari, garamnya juga harus kurang. Slide berikutnya, ini tadi makanan khusus, penyandang DM, susu. Jadi saat tidak nafsu makan atau sakit, sibuk tidak sempat makan, bekal dalam perjalanan. Jadi bisa pakai susu untuk diabetes atau pemanis alternatif, kualitas rasa, rendah kalori dan untuk penyandang diabetes. Jadi, terus slide berikutnya, ini makanan khusus tadi. Yang berikutnya, ini pemanis alternatif, rendah kalori, jadi penunjang diabetes. Jadi fruktosa, sorbitol, maltitol, xilitol. Jadi memang begitu anunya. Jadi tidak berkalori. Jadi itu. Jadi yang penting kurang dari 5% dari kebutuhan kalori tadi. Jadi bukan kok nggak boleh sama sekali. Jadi, tapi diatur itu. Saya berikutnya, ini kegiatan jasmani. Jadi kurang aktivitas. Jadi kurang aktivitas fisik, jadi hindari aktivitas yang sedentar, jadi males-malesan, TV, ngegame, persering aktivitas, olahraga rekreasi, beraktivitas fisik tinggi pada waktu liburan, jalan cepat, renang, sepeda, berkebun. Kalau golf ya lapangan ini itu. Kemudian aktivitas harian, kebiasaan bergaya hidup sehat, jalan kaki ke pasar, tangga, menggunakan tangga, nggak lewat lift terus. Jadi kadang-kadang jalan-jalan, beres-beres rumah juga. Saya berikutnya, jadi manfaat latihan jasmaninya menurunkan kadar gula darah, jadi mengurangi kegemukan, jadi eh, apa resisten insulinnya. Jadi kalau kegemukan, insulinnya harusnya kerja itu kerjanya jadi tidak optimal, dan lipid lemaknya jadi rendah, dan risiko tekanan darah tinggi juga turun, risiko penyakit jantung koroner juga turun, dan kualitas hidup dan kemampuan kerjaan juga akan meningkat. Slide berikutnya. Jadi olahraga, jadi tetap konsultasi sebelum latihan. Jadi ada grip, continuous, remittent, endurance. Jadi kalau untuk pasien-pasien diabetes itu memang harus itu nggak boleh yang terlalu berat. Jadi nggak full sampai 2-3 jam karena ditakutkan sisa insulin yang masih ada di badan itu kerjanya jadi berlebihan, akhirnya malah jadi kadar gulanya turun. Nah, persiapannya kemudian latihan dengan monitor, nyadi, pusing, gemeter, lemes, sesek, dan lain-lain karena takutnya pas saat olahraga terlalu berat, gulanya jadi turun. Jadi kemudian sepatu olahraga yang sesuai. Kalau terlalu sempit, udah ada neuropati itu ya jadikan malah lecet. Slide berikutnya. Jadi sampai kapan mengatur pola makan? Jadi ini yang kadang-kadang mau ngomong ke pasien, ya apa? Belum dapat disembuhkan, maka pengaturan makan harus terus-menerus dikerjakan dan dibudayakan. Karena memang yang bermasalah adalah yang menetralkan atau eh, apa ya, menurunkan kadar gula alami yang ada di badan. Jadi makanya harus terus-terusan anjuran makan bagi orang sehingga motor itu diperbolehkan. Jadi pola hidup sehat bagi semua orang di mana saja dan kapan saja. Jadi ya harus terus-terusan karena karena memang
yang menetralkan gula di badan itu untuk pasien diabetes kerjanya dan fungsinya, kerja fungsi dan jumlahnya sudah tidak normal. Slide berikutnya. Jadi ini bahaya olahraga yang berlebihan tadi, kadar gulanya jadi nggak terkontrol, turun sekali atau malah tinggi sekali, hipo, jadi kadar gulanya turun, hipoglikemi, kemudian gangguan pada kaki, pasien diabetes yang sudah ada neuropati itu segala macam, kalau terlalu berat juga malah jadi lecet, itu luka segala macam, kemudian komplikasi jantung dan pembuluh darah, kemudian cedera otot dan slide berikutnya, ini obat-obatnya, jadi obat-obat oral dan insulin, jadi slide ini mungkin udah lama banget, jadi perkembangannya semakin semakin banyak obat dan insulin, bahkan perkembangan injeksi insulin sudah sampai kemana-mana. Slide berikutnya, intervensi mengurangi komplikasi apa itu. Jadi kalau A1C-nya menurun 1%, jadi mengurangi kejadian, jadi kematian karena sebab apapun itu sampai turun sekitar 21%. Serangan jantung kurang dari 14%, mikrovaskuler, jadi yang ke mata, ke ginjal, ke saraf itu sampai 37%. Pembuluh darah tepi, luka di kaki sampai 43%. Jadi eh, penelitian begitu. Jadi yang kita turunkan bukan kok gula darah sewaktunya, jadi penurunan HbA1c-nya. Jadi rata-rata gula dalam 3 bulan yang tadi. Slide berikutnya, obat oralnya, jadi sangat banyak. Jadi perkembangan sekarang juga kayaknya kalau oral juga semakin banyak, tapi yang masuk di BPJS ya hampir ini aja. Slide berikutnya. Jadi obat oral diperlukan bila sasaran gula darah belum tercapai dengan peraturan makan dan lain-lain jasmani. Jadi setelah dietnya bagus, terus latihan jasmani bagus, tapi gulanya masih tinggi ya kasih obat. Harus selalu minum obat agar gula darahnya terkendali. Harus selalu memakan obat. Jadi memakan obat yang jangka panjang diharapkan dapat mengendalikan kadar gula darah, bermanfaat mencegah komplikasi diabetes, termasuk kerusakan ginjal. Jadi yang bikin ginjalnya rusak itu bukan kok karena obatnya yang berlebihan, tapi karena kadar gulanya yang tidak terkendali. Jadi kadang-kadang pasien kebanyakan obat ya dok. Padahal yang bermasalah itu karena kadar gulanya yang tidak terkendali. Slide berikutnya. Ini obat oral, prinsipnya terendah 1-2 minggu kadar gula yang memuaskan tercapai pemberian obat kombinasi atau insulin. Tidak tercapainya sasaran gula karena pasien tidak patuh, kemudian minum obat oral, tapi disertai perencanaan makan yang baik dan latihan jasmani yang teratur, pemantauan kadar glukosa darah yang tidak rutin. Jadi minum obat tapi makannya itu masih nggak teratur, ngemilnya banyak, kemudian itu ya tetap sasaran gulanya tidak akan tercapai. Slide berikutnya, Mas. Ini yang kadang-kadang susah ke insulin. Jadi karena yang menetralkan gula di badan itu jumlahnya kurang atau kerjanya nggak bagus ya paling enak ditambah insulin karena insulinnya kurang atau kursinya nggak bagus. Tapi kadang-kadang pasiennya juga nggak. Slide berikutnya. Jadi ini jenis-jenisnya. Ada yang kerja sangat cepat, kerja pendek, jadi ultra rapid acting, short acting, menengah, intermediate, kerja panjang atau kerja campuran. Bahkan sekarang ada yang long acting, jadi kerja sangat panjang. Bahkan ada yang GLP-1 itu malah weekly, jadi seminggu sekali suntik. Jadi memang perkembangannya sudah sangat sangat panjang. Tapi prinsipnya ya ini yang kerja sangat cepat, pendek, menengah, kerja panjang atau insulin campuran. Slide berikutnya.
Ini yang indikasi penggunaannya yang diabetes tipe 1 yang masih muda tadi yang memang insulin badannya udah nggak ada yang memang harus pakai insulin atau yang campur tipe lain itu segala macam. Diberikan pada penjangan kalau tipe 2 tadi gagal terapi oral kadar gulanya yang buruk sangat tinggi atau lebih A1C-nya lebih dari 7,5 atau lebih dari 8, pankreatomi, pengangkatan pankreas, pankreasnya udah nggak ada, jadi memang insulinnya udah nggak ada, fluktuasi kadar gula darah yang sangat lebar, jadi kadang tinggi sekali sampai 400, 500, atau kadang sangat rendah sekali, lewat ketoasidosis tadi, yang riwayat penggunaan insulin yang lebih dari 5 tahun, atau diabetes yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi memang awalnya tidak tergantung insulin, cuman resisten atau insulinnya nggak optimal, kalau lebih dari 10 tahun ya insulin badannya udah sangat berkurang. Slide berikutnya. Ini keadaan lainnya. Jadi pasien-pasien yang membutuhkan berat badan yang sangat cepat. Pasien saya terakhir kemarin dari berat badan 60 sampai 30-an kilo, 70 sampai sekitar 30-an kilo, 1 bulan mau pakai insulin, berat badannya naik hampir 10 kilo. Atau kondisi berglikemi berat, ada ketosis tadi, ketoasidosis diabetes, atau hiperglikemi hiperosmoler, non-ketotik. Biasanya orang tua sampai 800 sampai 1000 harus pakai insulin. Dengan asidosis laktat, kemudian stres berat, ada infeksi, luka, operasi, stroke, serangan jantung, jadi kondisi-kondisi yang itu harus pakai insulin. Atau kehamilan gestasional. Jadi dengan perencanaan makan tidak terkendali ya tetap harusnya pakai pakai insulin karena kalau gestasional itu sebenarnya cuma resisten aja. Insulinnya masih ada, nggak kerja karena hamilnya. Kemudian kalau kita pakai insulin biasanya ada beberapa pasien itu setelah melahirkan itu juga bagus kembali. Untuk gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Jadi kalau fungsi ginjalnya mulai nurun ya harusnya pakai insulin. Atau adanya kontraindikasi atau alergi terhadap oral hipoglikemik, jadi obat-obat untuk itu. Slide berikutnya, ini terapinya. Jadi awalnya tetap diet dan olahraga, kemudian obat oral, kemudian kombinasi obat oral dan insulin, dan terakhir insulin. Jadi diet dan olahraga tetap yang utama. Slide berikutnya, ini kriteria pengendaliannya. Seperti tadi, A1C, kadar gula puasa 2 jam setelah makan, kolesterolnya, jadi triglyceridnya, indeks massa tubuhnya, kemudian tekanan darah. Jadi memang harus harus ini bisa terkendali baik, sedang atau buruk. Slide berikutnya, ini gula darah dalam tubuh, ini sekresinya. Jadi normal tiap kita makan ada gula di dalam darah, kemudian insulinnya kurang keluar mengikat, ada ikatan dengan gula, akhirnya gulanya setelah 2 jam turun pada orang normal. Slide berikutnya, jadi pada orang diabetes karena pankreasnya insulinnya kurang, jadi setelah 2 jam makan gulanya turunnya jadi tetap tinggi. Slide berikutnya, ya terima kasih. Itu mungkin untuk pengantarnya. Jadi nanti mungkin sambil diskusi sambil itu kami kembalikan kepada Dokter Klaris. Ya. Tes. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Adi atas pemaparannya. Sangat-sangat detail ya, Dok ya, dan juga sangat inti sekali gitu, Dok. Maksudnya sangat yang aplikatif untuk para peserta ya, Dok ya, materinya. Mungkin Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung mau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat atau boleh mau langsung raise hand juga boleh biar nanti open mic dan langsung bertanya langsung kepada Dokter Adi ya Dok ya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin saya yang bertanya dulu boleh ya dok ya? Monggo. Dok kan sekarang itu tadi kan di yang dokter paparkan tadi ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi juga ya dok ya. Terus juga kan tidak selamanya ternyata diabetes itu karena keturunan ya dok ya. Bisa juga karena pola hidup kita yang tidak teratur tadi salah satunya ya dok ya. Nah kan kalau zaman sekarang nih dok ya, di era yang sekarang ini kan mulai banyak makanan minuman yang viral yang mengandung gula tinggi, apalagi mulai banyak kebiasaan-kebiasaan. Kalau saya lihat malah anak SMA itu banyak yang sudah mulai apa es kopi gitu ya dok ya, dan itu kan gulanya biasanya tinggi sekali ya dok ya, es kopi kekinian itu kan gulanya cukup tinggi. Nah itu kira-kira mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini yang punya anak-anak yang punya kebiasaan minum minuman yang manis-manis seperti itu, kira-kira harus gimana sih dok menyikapinya? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kalau kita larang ya ya kasihan yang nanti yang pada jualan es kopi ya nggak payu nanti, ya, nggak enak juga. Jadi eh, sebenarnya yang jadi polanya karena sedentarinya. Jadi bukan kok itu kalau masih ya sekarang kan duduk ngegame sampai sore sampai malam terus ya memang memang gula gula itu harus dibatasi. Tapi kalau umpamanya itu kan kalau dibarengi masih muda itu olahraga aktivitas fisik yang bagus ya moga-moga bisa itu. Tapi kan asupan gula dengan apa ya kebutuhan kalori olahraganya keringetannya kan sekarang nggak sangat sangat jauh berkurang beda sama zaman kita dulu. Nah, pas SD pas SMP nyepeda sampai 7 kilo sampai itu sekolah main ke sawah main itu. Nah, sekarang semua ada di rumah, beli ke warung, jalan ke warung aja enggak, tinggal pesen ada yang nganterin. Jadi memang pola-pola begitu, tapi memang memang asupan gula itu juga harus dibatasi. Kalau umpamanya orang diabetes itu 5% dari kebutuhan kalori, ya kalau umpamanya yang ngasih itu ya tergantung aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik. Jadi kalau masih muda, aktivitas fisiknya berat, gulanya dibatasi ya jadi males, jadi hipoglikemi. Tapi kalau umpamanya sudah diabetes ya memang harus dibatasi. Jadi memang memang keseimbangan. Jadi keseimbangan itu bukan kok kita jadi kita yang harus harus peduli harus itu dengan keluarga dengan anak-anak kita. Jadi harus dibatasi. Boleh ini tapi ya harus ada olahraga. Jangan game terus. Ya, oke. Iya dokter, terima kasih dokter. Jadi bukan hanya itu ya dok ya, multifaktorial ya dok ya, banyak Multifaktor ya. faktor. Nggak hanya dari asupan makan aja, dari pola hidup. Saya setuju juga dok, karena makin ke sini itu kan makin mudah aksesnya semuanya ya dok ya. Lewat HP sekali klik langsung datang semua yang dimau. Jadi males beraktivitas. Kalau mungkin ya benar zaman dulu kan lebih senang main di luar gitu ya dok ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin lebih senangnya main game itu, jadi benar kata dokter tadi harus seimbang ya dok, intinya antara yang input yang masuk dan yang output keluar juga gitu ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dokter dari Mbak Maya, klinik Muhammadiyah Metro Timur. Izin bertanya dok, apakah penderita diabetes ada harapan untuk sembuh ya dok? Ya, Silahkan Dokter Adi. langsung Mbak. Ya. Iya. Jadi, makasih. Jadi, beberapa pasien saya yang gestasional bisa lepas insulin dan bisa kembali lagi. Terus pasien-pasien yang awal, yang prediabetes itu, kalau perencanaan makan, perencanaan itunya bagus ya, eh,
beberapa pasien bisa. Jadi minimal atau pemakaian obatnya minimal. Tapi memang harus tiap 3 bulan kita harus cek rata-rata gula tadi. Jadi, tapi kalau yang diabetesnya sudah lanjut atau memang fungsi insulin, fungsi pankreas, jumlah insulinnya udah menurun ya, ya harus terus-terusan, harus harus dijaga terus-terusan dan minum obat terus-terusan. Jadi itu yang kendalanya sampai sekarang tool atau lab untuk melihat sisa fungsi pankreas itu belum ada. Jadi, oh kalau pasien ini pertama terdiagnosis, fungsi pankreasnya ini masih bagus, cuman insulinnya yang nggak kerja. Atau, oh pasien ini yang sudah 5 tahun, ini fungsi pankreasnya tinggal 50%, insulinnya tinggal 50%, terus berarti harus pakai insulin. Jadi lab untuk melihat sisa fungsi kerja pankreas itu sampai sekarang belum kita temukan. Jadi makanya bedakan apa ini insulinnya masih ada kerjanya yang nggak optimal atau insulinnya memang sudah kurang itu yang nggak bisa itu. Jadi kalau masih pre dengan kadar gula puasa yang bagus, tapi kadar gula 2 jamnya yang naik, itu kemungkinan dia cuman resisten insulinnya. Insulinnya masih ada, tapi kerjanya nggak bagus. Yang jadi kan insulin kerjanya nggak bagus, apa sedentari tadi, aktivitas fisik yang kurang, atau dari kolesterol. Kolesterolnya tinggi, akhirnya insulinnya resisten, nggak mau kerja. Jadi akhirnya gulanya yang tinggi. Jadi eh, bisa sembuh enggaknya itu kalau saya sama ketua wilayah biasanya ya tergantung Gusti Allah. Tapi kan nggak mungkin kalau jawabnya begitu nanti kan selesai semua. Jadi eh, masih ada harapan kalau memang itu resisten insulin dengan pola makan bagus, olahraga bagus, dia masih bisa kembali atau kolesterolnya terkontrol. Tapi kalau kalau umpamanya yang sudah lanjut, sudah itu dan memang insulinnya sudah kurang atau jumlahnya sudah kurang ya harus harus terus-terus karena Allah ngasihnya cuma sekali ya pankreasnya. Kalau bisa dikasih 2 kali, berapa kali terus nanti rusak diperbaharui lagi ya mungkin sembuh semua. Dokternya kepenak, nggak kokain pasien diabetes, komplikasinya nggak kemana-mana. Guyonnya mungkin begitu. Oke, Nathan? Baik, terima kasih dokter. Jadi itu tadi ya, kalau harapan untuk sembuh ada beberapa tipe yang masih memungkinkan ya dok, ada harapan untuk sembuh. Asal dengan syarat yang tadi mungkin masih tahapan prediabetes, jadi masih bisa kita cegah supaya tidak lebih lanjut gitu ya dok ya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi dok yang masuk. Dari Pak Sutrisno Sultan Lampung. Penderita DM dengan konsumsi air alkalin pH tinggi bisa membantu pengendalian gula darah yang tinggi. Menurut dokter gimana dok? Baik apa tidak? Ya, oke, silahkan dokter Adi. Tuh, kalau tanya pertanyaannya baik atau enggak itu kan memang memang kita belum belum ada risetnya. Eh, jadi terus kadang-kadang yang kita bikin nggak bukan 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 anu ya nggak bisa objektif dengan pasien itu kadar gula itu selalu naik turun sesuai dengan lamanya perut kosong. Jadi semakin lama perut kosong itu pada pasien-pasien gula itu kadar gulanya juga akan turun. Jadi kalau itu benar dari air alkalinya atau itu karena makan tiwulnya atau itu rebusan air apa salam atau itu karena dietnya. Jadi memang kita belum belum bisa bisa itu. Tapi yang jelas pemeriksaan gula darah itu ada 7 waktu. Jadi 7 waktu periksa gula itu ada interpretasi masing-masing. Jadi kalau kita yang paling bagus cek gula puasa, jadi bangun pagi setelah kita tidur 7 atau 8 jam kita cek itu kadar gula puasa.
Kemudian kadar gula 2 jam setelah makan pagi. Kemudian kadar gula 2 jam sebelum makan siang. Kadar gula 2 jam setelah makan siang. Kemudian kadar gula sebelum makan sore. Kadar gula 2 jam setelah makan sore. Atau kadar gula bedtime sebelum tidur. Jadi itu ada cerita masing-masing. Jadi kadang-kadang pasien kita itu berusaha nggak makan atau ngosongkan perutnya panjang biar saat dicek gula puasanya, gula sewaktunya rendah. Tapi saat kita cek HbA1c-nya yang gula 3 rata-rata 3 bulan ya tetap tinggi semua. Jadi saat saya dulu residen di Sarsito itu, pasien-pasien itu pada pintar. Sebelum kontrol 2-3 hari itu mereka diet semua. Jaga makan, jaga itu. Pas dicek bagus. Kemudian nanti ngawur lagi. 25 hari, 27 hari mereka ngawur lagi. Nanti 3 hari menjelang kontrol mereka diet lagi. Bagus lagi. Tapi setelah ada BA1C mereka nggak bisa ngomong. Ini loh Bu kenyataannya. Dalam 3 bulan ini kadar gula ibu rata-ratanya 9. Kalau 9 berarti gula rata-rata hariannya di atas 230, 270, hampir 300. Berarti tidak terkontrol. Jadi memang kalau kalau kita cuma melihat dari gula sewaktu itu Ya. saat itu diperiksa, itu faktornya banyak, nggak bisa untuk itu. Tapi ya moga-moga kalau kalau memang itu ya tetap kalau namanya air itu tetap bermanfaat. Air yang cukup ke badan itu dia selain sebagai memang antioksidan untuk buang sisa-sisa racun, sisa-sisa, nah, itu ya juga tetap tetap jumlah cairan, jumlah minum itu tetap harus bagus. Gitu. Ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi yang mempengaruhi gula darah tinggi itu yang bisa mengendalikan dari pola makan juga ya dok ya. Lalu kalau minum itu ya ada kebutuhan cairan juga yang harus dipenuhi gitu ya dok ya. Oke, ini ada yang sudah raise hand, dokter Wirman. Dipersilahkan dokter Wirman. Ya, terima kasih, Dokter Clara. Berisa, Iya jelas suara dokter. saya. Iya, Jelas suara ingat saya jelas. dokter. Dari Terdengar Mekadok nih. dokter. Ya, Dokter Adi, saya cuma bertanya. Kebetulan saya lagi umroh ini di Nggih. Medina. Ya. Ya. Jadi saya mau menanyakan komentarnya Dokter Adi Ya. mengenai itu komitmennya statementnya Dokter Adi mengenai statementnya daripada Dokter Terawan. Katanya jangan pakai insulin, jangan pakai metformin. Di TikTok itu Ya. insulin dan metformin akan membunuh Anda. Karena pengobatan diabetes itu bukan dengan obat menurunkan gula darah, tapi dengan memperbaiki pankreas. Sehingga insulin yang penting ditumbuhkan. Nanti kemudian dia katakan, kemudian kita lihat dalam masa 14 hari, diabetes hilang. Nah itu yang kita lihat di TikTok itu. Kira-kira gimana komentarnya Dokter Adi masalah yang demikian itu. Terima kasih. Itu aja. Iya. Iya. Ah, terima kasih dokter. Jadi kalau Ya, terima kasih kalau dokter sudah Wirman. langsung Mbak nggih. Langsung dokter Nggih. boleh. Nggih. Jadi Silahkan dokter. Nah, kalau ngelihat patofisiologi tadi, sebenarnya kalau kalau itu ya benar, memang memang pankreasnya yang harus disembuhkan. Tapi cara menyembuhkan pankreas itu sampai sekarang kan dengan stem cell pun, dengan stem cell yang itu juga hasilnya belum bisa optimal. Jadi satu sisi memang benar, yang disembuhkan bukan, jadi itu semua kan gejalanya, karena pokoknya yang bermasalah adalah pankreasnya. Nah, sembuhkan pankreasnya, itu benar sampai di situ. Tapi kalau terus kelanjutannya, ya yang ada sekarang, kalau metformin, biguanid itu, dia membuat sisa insulin itu lebih aktif. Jadi, jadi statement pertama benar.
Yang masalah pankreasnya, harusnya yang disembuhkan pankreasnya. Itu benar. Tapi yang kelanjutannya, jadi akibat pankreas itu yang kerjanya nggak bagus, produksi insulinnya kurang, jadikan gula tinggi. Nah, untuk nurunkan gula itu, pakai metformin itu dia kerjanya mengaktifkan sisa insulin yang masih ada. Atau kalau memang insulinnya berkurang, ya harus ditambah insulin. Jadi jadi yang jadi ada dua itu yang itu kalau yang awal memang benar pankreasnya yang masalah, yang disembuhkan pankreas. Tapi kalau kita melihat jurnal, melihat penelitian-penelitian di luar negeri itu kalau di luar negeri kan yang banyak tipe satu karena resisten, karena kerusakan pankreas, karena obat, karena itu segala macam pasien-pasien anak-anak itu banyak di luar negeri dan itu memang harus harus pakai insulin. Tapi kalau di tempat kita itu proses itu tadi yang jadikan itu pankreasnya apa ini insulinnya ada kerjanya nggak optimal, pankreasnya masih bagus, atau memang pankreasnya fungsinya udah nggak bagus, insulinnya jadi kurang. Gitu. Nah, akhir akhir hasil akhirnya gulanya tinggi. Nah, gula tinggi untuk nurunkan, ya itu tadi. Kalau untuk terus-terusan diet, ya kayaknya suwe-suwe bosen. Masa makan aja nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, pendampingnya harus pakai itu. Jadi memang 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 ya kalau pankreasnya yang nggak fungsi bener, pankreasnya yang dibenerin. Tapi untuk benerinnya itu tadi, untuk mencegah komplikasinya tetap metformin, insulin, atau sekarang obat-obat yang berkembang sekarang itu semua nggak ngotak-atik pankreas lagi. Yang diotak-atik leptin, yang diotak-atik buang gula lewat usus, yang diotak-atik itu tadi loh. Jadi ya kurang kurang setuju lah dok kalau kalau umpamanya itu kalau metformin sama insulin itu ya memang memang problemnya itu. Ya, 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 saya sering bertanya juga, Dokter Adi, kepada iya, kawan-kawan sejawat kita, apa iya, dokter penyakit dalam. ya, Jawabannya persis kayak Dokter Adi itu. Jadi, siapa yang bisa membenarkan ya, daripada elemennya daripada dokter terawan ini? ya, Metformin, insulin akan membunuh Anda. Nah, itu ya. kata-kata itu siapa yang harus membantah atau menetralisir misalnya. Itu aja. Terima kasih, Ya, Dokter Adi. oke dokter, oke sama-sama dokter. Terima kasih banyak Dokter Wirman dan Dokter Adi. Ya, jadi itu tadi ya Dok ya. Memang yang bermasalah dari diabetes adalah pankreasnya. Pankreasnya. Tapi obat-obatan diabetes dan juga insulin itu yang membantu mengoptimalkan kerja pankreasnya ya Dok ya, agar bisa mengatur kembali gula tubuh, menstabilkan gula di dalam darah ya Dokter ya. Baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Komaruzaman. Penyandang diabetes dan hepatitis, kenapa yang diserang kok fungsi ginjal ya dok? Dan ada fenomena saat ini anak-anak usia produktif sudah banyak yang harus cuci darah ya. Gimana dokter? Boleh dijawab dokter? Silahkan dokter. Terima kasih Mas Komaru menyempatkan waktunya. Jadi, tak kirain an, apa sibuk tenan terus nggak sempet tapi ternyata terima kasih menyempatkan. Jadi eh, beberapa pasien saya memang ketemu yang hepatitis dengan diabetes. Jadi memang kalau kalau dia memang awal hepatitisnya itu biasanya kadar gulanya jadi turun. Tapi memang yang 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 problem kalau perlemaan, jadi kadar lemak yang tinggi itu ngenain liver atau numpuk di liver. Akhirnya kerjanya nggak bagus, dia jadikan diabetesnya itu karena kerja apa ya kerja livernya nggak bagus. Jadi memang memang ada komponen itu yang lipolisis. Jadi lemak itu yang di
liver. Jadi diabetes jadi kalau pasien diabetes dengan gangguan hati, dengan perlemahan hati, itu kan kayak apa? Telur sama ayam. Perlemahannya dulu baru diabetes, atau diabetesnya yang jadikan pelemahan hati. Jadi proses mulainya itu apa ini perlemahan dulu di hati. Jadi fatty livernya dulu. Karena fatty livernya dia lemaknya, trigliseridnya nggak mau turun. Akhirnya fungsi hati itu turun. Akhirnya resist insulin nggak kerja, gulanya naik. Atau dari proses gulanya. Gulanya tinggi dulu, terus akhirnya lemaknya naik, terus kemudian trigliserid naik, jadi fungsi hatinya turun. Jadi memang memang jelaskannya mana yang duluan. Kalau yang diabetes dengan komplikasi hati itu memang agak agak susah karena kita kadang-kadang ketemunya udah fatty livernya ada, fungsi hati turun, gulanya naik. Jadi ndok indise apa PTN indise. Jadi itu makanya yang kadang-kadang jadi bingung. Dan yang kedua ya miris juga sih Mas sebenarnya kalau kalau umpamanya itu terus apa anak-anak kecil kemudian fungsi ginjalnya turun tapi memang memang apa ya fungsi ginjal turun jadi kalau sekarang problemnya memang memang problem apa ya sistemik kita mau mau itu juga nggak bisa kemarin sempat itu yang obat-obat itu terus beberapa memang ada resiko ke anak-anak itu karena sedentarinya karena nggak geraknya akhirnya minumnya kurang beberapa anak itu jadi sindrom 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 nefrotik. Jadi nefrotik sindrom itu kan karena dia dehidrasi, kurang cairan terus-terusan, ada infeksi, akhirnya ginjalnya itu autoimun. Jadi harusnya protein nggak keluar, dia keluar. Akhirnya lemaknya jadi tinggi, akhirnya jadi bengkak. Dan itu beberapa yang memang itu yang sebenarnya kasus-kasus itu sebenarnya dulu juga banyak, tapi dulu tertangani dengan itu kalau kalau sekarang harusnya juga lebih ke lebih tertangani. Jadi yang bikin bikin anu karena polanya sebenarnya kalau sekarang nggak gerak, akhirnya nggak haus akhirnya nggak minum, akhirnya ya ketemunya ginjalnya yang masalah. Oke, gitu. Motor nuwun Nggih, Dokter Adi, motor nuwun Dokter Adi, sami-sami. usahanya luar biasa, Nggih, nggih. ilmu yang luar biasa malam hari ini. Semangat, Benar, Mas. Nggih. Nggih. monggo lanjut, Mbak Nggih, Lili. nggih. Ya, terima kasih Dokter Adi dan Pak Komaru. Jadi itu tadi ya Dok ya, kalau misalnya diabetes dan hepatitis itu keduanya saling berikatan. Jadi gula tadi kan salah satu yang harus diatur juga tadi kan kenapa gula dan lemak ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi, makanya dalam pencegahannya pun yang kita harus perhatikan juga dua itu juga harus Kolesterol. kita atur gitu. Jadi ketika kita mencegah diabetes kita bukan hanya mengatur gulanya saja, intake gulanya saja, tapi intake dari lemak-lemaknya, kolesterol itu juga harus kita atur karena keduanya saling berhubungan gitu ya dokter ya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya dokter dari Cik Wanto, perlukah dukungan keluarga dan dukungan keluarga seperti apa agar penderita DM bisa hidup sehat? Ya, silahkan dokter. Terima kasih. Jadi ya sangat perlu sebenarnya ya untuk dukungan keluarga. Makanya kadang-kadang pasien itu kalau bapaknya yang kena, kemudian ibunya kena, kemudian kita jelaskan untuk pola diet, pola itu, kadang-kadang
enggak itu, atau dukungan keluarga yang kadang malah jadi apa ya, jadi kontraproduktif. Jadi tahu bapaknya udah diabetes, akhirnya ibunya terlalu protektif, semua dilarang, akhirnya bapaknya malah orang mak meneng omah jajan, akhirnya gulanya jadi sangat tinggi. Jadi dukungan keluarga, dukungan itu ya memang memang sangat sangat perlu, sangat diperlukan. Jadi intinya ya bu, eh, kalau awal ketahuan itu jadi mohon maaf yang satu benar-benar Iya, dokter. ya ganti ganti itu. Jadi dukungan keluarga memang sangat sangat diperlukan untuk diabetes. Jadi kadang-kadang baru awal ketahuan itu ibunya overprotective, terus semuanya dilarang, nggak boleh makan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ya. Akhirnya lama-lama stres. Jadi kalau diabetes itu makanya awal tadi yang tak sampaikan bukan penderita, penyandang. Kalau penyandang itu ya disandang aja loh, dipakai aja. Kayak sandangan, kayak pakaian itu. Jadi makanya dukungan keluarga ya memang memang sangat diperlukan. Gimana caranya itu tetap disandang, dipakai, dipakai enak, dipakai nyaman, dan meminimalkan komplikasi. Jadi intinya itu, Mbak. Jadi tetap tetap sangat perlu dukungan keluarga. Oke, kami kira itu. Baik dokter, terima kasih. Jadi itu ya dokter tadi dukungan keluarga itu penting sekali Penting untuk sekali. para penyandang diabetes. Jadi mungkin karena ketika penyandang diabetes ini kan ketika sudah mulai pengobatan pastikan akan minum obat terus-terusan setiap hari, makan juga harus diatur. Jadi mungkin akan ada rasa jenuhnya. Jadi pasti perlu dukungan dari keluarga juga ya dokter ya. Ya, Ini ada pesan selanjutnya lagi dokter yang masuk pertanyaannya dari Sutrisno Sultan Lampung. Betulkah insulin berasal dari pankreas orang yang sudah meninggal sehingga diragukan penggunaannya bagi muslim? Gimana menurut Muhammadiyah atau dokter agar kami ini tidak ragu-ragu dalam penerapan hukum Islamnya? Ya, silahkan dokter Adi. ya, terima kasih. Jadi kalau dulu memang awal itu dari human insulin, tapi sekarang insya Allah enggak dari human, itu sintetik semua, sintetik insulin. Jadi nggak ada yang kayaknya yang kemarin udah masuk ke MUI ada logo halalnya juga, dan pimpinan pusat Muhammadiyah yang dulu kayaknya ada yang pakai insulin, yang stem cell kemudian pakai insulin juga juga pakai dan dipakai. Jadi nggak ada ininya. Jadi bukan yang apalagi dari babi dari itu bukan, itu sintetik insulin. Jadi diproduksi di pabrik, dia cuman menyerupai. Jadi rumus molekulnya yang menyerupai insulin manusia. Oke, oke, oke. Terima Ya, kasih. baik dokter. Oke. Terima kasih dokter. Jadi insya Allah halal ya dok ya, karena buatan tadi sintetik tadi ya dok ya Sintetik. buatan pabrik dan insya Allah sudah mulai tersertifikasi itu ya Oke. dok ya tadi Ya, ya. oke. Oke, mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh silahkan mau raise hand atau chat di kolom obrolan. Sembari menunggu pertanyaan yang lainnya mungkin Fadilah itu. gimana Pak Bekti? Ya, Ada Bu Nur Fadilah itu. Present. Oresen. Oh iya, Bu Nur Fadilah dari Umri. Silahkan Ibu. Matur nuwun. Izin Ya. tidak kamera nggih, Bu. Ya, oke.
Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, luar biasa materi malam ini. Tapi mungkin yang saya tanyakan tidak spesifik ke DM-nya. Kan tadi sempat saya dibahas terkait dengan ginjal juga ya, Dok ya. Terkait Iya, dengan ginjal yang sekarang sudah eh, darurat pada anak-anak. Tadi iya. Dokter Adi menjelaskan bahwa penyebabnya adalah kurang aktivitas. Tapi beberapa artikel saya baca karena konsumsi makanan siap saji dan minuman. Kira-kira dari dua fenomena itu, mana yang paling berpotensi untuk terjadinya gagal ginjal pada anak-anak? Apakah lebih ke konsumsi makanan yang siap saji atau lebih kepada aktivitasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Fadila atas lang- pertanyaannya. langsung, Pak. Ini langsung Iya. boleh dokter, silakan Iya. dokter. Nah, jadi kalau kalau lebih yang mana sebenarnya nggak bisa itu. Jadi semua saling terkaitan. Jadi cepat saji, junk food segala macam itu, kemudian pola kurang minum, akhirnya kurang minum juga aktivitas aktivitas kurang jadikan kurang minum itu juga saling saling terkait. Kemudian dan yang juga kita harus nggak bisa tentukan kan apa ya dari faktor faktor masing-masing pasiennya, masing-masing penderitanya. Kemudian kalau faktor yang luar kan kemarin juga sempat ada obat-obatan itu juga juga saling berpengaruh. Jadi bukan kok mana yang duluan, mana yang lebih berpengaruh. Jadi semuanya juga juga saling saling terkait. Ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dokter, kalau DM itu multifaktorial ya dokter ya, diabetes itu multifaktorial. Jadi nggak hanya satu tadi yang berpengaruh, tadi kan yang penting kuncinya itu seimbang, harus seimbang antara yang masuk dan yang keluar. Mungkin tadi dari Bu Nur Fadilah dari makanan banyak yang junk food dan lain-lain itu kan mungkin kadar gula yang tinggi ya, makanan dengan kadar gula yang tinggi, yaitu tadi harus diimbangi dengan outputnya, keluarannya yang banyak juga. Karena kan kalau mungkin fenomena yang sekarang ini tadi lebih banyak, lebih mudah mengakses makanannya gitu daripada beraktivitasnya gitu. Jadi banyak juga aktivitas yang dilakukan hanya bermain game gitu dan lain-lain lebih banyak dilakukan di dalam rumah daripada kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan output atau pengeluarannya. Jadi ada ketidakseimbangan itu yang berpotensi ke arah sana tadi gitu ya dok ya. Oke, apakah sudah cukup Bu Nur Fadila? Oke, terima kasih. Ya, dengan senang hati Ibu. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin saya mau nanya ya dok ya, terakhir ya dok ya. Kalau misalnya kan tadi kan kita bisa dicegah itu yang tadi punya harapan itu kan prediabetes itu salah satunya yang punya harapan ya dokter ya. Nah, kalau misalnya nih mungkin kita orang awam gitu ya, Bapak Ibu sekalian mungkin mau ngecek saya ada nggak sih resiko ke arah diabetes, mungkin untuk jaga-jaga tadi karena kan tadi kan kita sudah mengedukasi kalau tidak hanya mengurangi inputnya saja gitu, Ya. diatur inputnya saja makannya, tapi output kegiatannya juga harus dikeluarkan, ditingkatkan. Nah mungkin Bapak Ibu di sini mungkin gimana kira-kira pemeriksaan apa yang paling tepat kalau saya mau mendeteksi, men-screening dini gitu. Kira-kira saya punya potensi ke arah diabetes atau enggak gitu dokter. Ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk screening ya awalnya ya kolesterol total, trigliserid. Kemudian yang kedua bisa gula puasa dengan 2 jam setelah makan. Jadi dilihat puasanya berapa, 2 jam setelah makannya berapa. Kemudian yang paling enak ya HbA1c.
Karena HbA1c itu ngelihat rata-rata gula dalam 3 bulan yang lampau. Jadi itu kalau batas labnya itu sekitar 5,7. Kalau udah di 6 sampai 6,5 itu ya udah prediabetes. Jadi kalau kita kalikan, kita jadikan angka angka GDS, gula darah sewaktu itu ya sekitar, kalau 6 sampai 6,5 itu udah 180-an sampai 200. Jadi screening ya kolesterol, triglycerid, total triglycerid, kemudian puasa 2 jam. Kalau langsung mau pengen tahu rata-rata gula dalam 3 bulan ya cek HbA1c. Gitu. Siap dokter. Berarti mungkin untuk screening dini bisa yang itu tadi ya dok ya, yang ringannya mungkin kolesterol, trigliserid, gula darah Ya, sewaktu atau gula darah ya, puasa itu tadi ya puasa. dok ya. Tapi kalau mau lebih detail lagi mungkin bisa periksa yang HbA1c per 3 bulan itu tadi ya dok ya. Baik dokter. Mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya dari audiens? Oke. Sepertinya sudah cukup ya dok ya. Ini sudah tidak ada lagi yang bertanya ya dok ya. Mungkin tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup, dokter ada sepatah dua patah kata penutup untuk Bapak Ibu peserta di rumah. Jadi sedikit aja. Jadi pesan kami. Jadi kalau terdiagnosis diabetes itu bukan kok udah selesai semuanya. Jadi kadang-kadang pasien itu melihatnya yang sudah parah-parah atau yang sudah komplikasi atau yang sudah itu. Ternyata enggak semua pasien diabetes itu akan menjadi komplikasi asal kita bisa mencegahnya dengan bagus. Jadi kita tetap optimis karena kalau kalau kita terus langsung yang dilihat yang parah-parah yang itu ya akhirnya menjadikan apa ya eh, eh, apa ya menjadikan Sugesti. sugestinya nggak ada, akhirnya ya jadi ngoko, jadi udah anu, karena yang dilihat yang sudah parah-parah. Jadi akhirnya kan ketakutan, kepanikan itu yang muncul. Jadi Iya. kami kira itu. Jadi yang itu ya tetap tetap sabar, tetap dihadapi, dianggap sebagai penyandang, bukan penderita. Jadi kita jalani, kita itu karena kalau kalau di kontrol secara bagus ya komplikasi itu muncul 10 sampai 15 tahun baru mulai muncul. Kami Iya. kira itu. Makasih. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi Bapak Ibu peserta mungkin salah satunya ada yang sebagai penyandang diabetes atau keluarganya atau saudaranya ada yang penyandang diabetes. Tadi ya dok ya jangan khawatir, jangan pesimis, pokoknya tetap optimis bahwa dan juga harus semangat bahwa diabetes itu bisa diatur ya dok ya, bisa distabilkan, dicegah komplikasinya tadi ya dokter ya. Selama kita juga masih mau berikhtiar ya dok ya. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih banyak yang sudah bergabung dalam bincang kesehatan hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada Dokter Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ini ya dok ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu baiknya ini bisa diambil oleh Bapak Ibu peserta dan diterapkan baik untuk diri masing-masing atau ditebar ke sekitar. Saya Dr. Clarissa mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan sama penyelenggaraan acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin lab Mas. Ya. Ya. Iya, saya kembalikan ke Pak Bekti ya, Pak.
Silakan.